Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan bikum, ahlan bi kaifal hal, bi khair. Alhamdulillah. Darsun al-an yakni al-lughah al-arabiyah. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi baru. Jadi kemarin kalian sudah mempelajari materi tentang fi ghurfatil istiqbal wa ghurfatil mudzakarah. Sekarang kita lanjut ke materi ad-dars al-khamis, pelajaran kelima tentang fil ma'mali wal maktabah al-madrasah. Nah, ini maktabah al-madrasah fil ma'mal wa maktabah madrasah. Ini kalau ini gambar ini adalah di maktabah ya. Maktabah itu apa? Di sana ada rufuf wa kutub. Oke, bagus sekali. Maktabah yakni perpustakaan. Jadi seperti inilah yang akan kita pelajari dalam 4 pertemuan yang akan datang. Jadi fil ma'mal wal maktabah, di laboratorium. Ma'mal ini adalah laboratorium dan perpustakaan. Bagus. Sekarang kita mulai terlebih dahulu, tapi sebelumnya saya akan awali dengan bersama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di ad-dars al-khamis ini nanti kalian akan mempelajari seperti ini. Pembelajaran bertujuan agar peserta didik memahami fungsi sosial unsur kebahasaan dari teks sederhana. Temanya fil ma'mal wal maktabah, di laboratorium dan perpustakaan sekolah, dengan mendemonstrasikan tindak tutur, memberi dan meminta informasi, juga menganalisis unsur kebahasanya dengan menyajikan hasilnya secara lisan dan tulisan. Nah, ini dan juga memperhatikan struktur-struktur tata bahasa seperti al-mubtada wal khabar, al-khabar al-muqaddam wal mubtada al-muakhar. Ini akan kalian pelajari nanti. Oke ya. Baik, lanjut ke kegiatan pertama. Jadi nanti ada 4 kegiatan, jadi kita hari ini fokus ke kegiatan 1. Nah, ini peta konsepnya ya, untuk semua kegiatan ada 4 kegiatan. Nanti kegiatan pertama nanti membahas tentang taqdimun nas, penyajian teks. Kegiatan pertama yang B yaitu tentang al-mufradat wa tarkib, kosakata dan pola kalimat. Dan yang kegiatan yang terakhir, yang kegiatan 1 yang C, istima'un nas ya, mendengarkan teks. Jadi seperti itu. Nah, itu yang harus kalian. Oke, jadi seperti itu. Istima'un nas, mendengarkan teks gitu ya. Oke, itu adalah kegiatan pertama. Oke, langsung ke kegiatan pertama. Nah, seperti ini di halaman berapa ini? 51 ya. 51. Nah, ini yang belum kalian dapatkan, mungkin ada yang belum mendapatkan buku ini, bisa kalian unduh bukunya di tugas kelas ya. MIFA Bahasa Arab kelas 5 di tugas kelas. Habis itu diunduh pelajaran. Nah, itu ya, diunduh pelajaran seperti itu. Nah, kalau sudah diunduh nanti seperti ini, kita dibuka di halaman 51 mulai untuk belajar. Oke, kita lanjut ke bagian alif, yaitu tentang taqdimun nas ya, taqdimun nas. Oke, ini ada maktabah ya, perpustakaan, maktabahnya seperti ini. Oke ya. Jadi silakan diamati, silakan dilihat gambar ini. Jadi di maktabah itu terdapat apa? Yang pertama, oke bagus, buku-buku ya, tentunya buku-bukunya banyak sekali. Kemudian ada tempat menyimpan buku, dari mana? Rak. Oke, bagus. Ada meja, ada kursi. Itu yang paling utama ada di maktabah. Oke, sekarang saya baca dulu, kalian dengarkan dengan seksama apa yang akan saya baca dari teks ini. Lahid as-surah ya. Amati gambar tersebut. Lahidis surah. Kemudian madza tanzur fi hadhihi surah? Apa yang kamu lihat pada gambar tersebut? Ya, madza tanzur fi hadhihi surah? Madza turid an tas'al anhu fiha? Mungkin ada yang kamu tanyakan terkait gambar itu. Nah, siapa yang mau bertanya? Oke. Sudah jelas ya? Oke, sekarang kalian dengarkan dengan baik-baik. Ini teksnya pendek ya. Oke, kita mulai. Hadhihi maktabah al-madrasah. Hadhihi maktabatul madrasah. Fiha rufufun wa khizanatun. Wa maktabun wa karasiyun.
Ar-rufufu munazzamatun wa fiha kutubun mutanawwi'atun minha kutubul akhlaqi wa kutubut tarikhi wa kutubun diniyatun wa kutubul qasasi wa kutubul lughat wa jaraid wa majallat yaqra'ut talamid al-kutuba fil maktabati. Bentar. Wa yumkinu lit-talamid isti'aratul kutubi min aminil maktabah muddata usbu'in kamilin wa yajibu alaihim i'adatuha ilal maktabati fi maw'idiha. Oke, sekarang kalian tirukan dengan seksama, tirukan apa yang saya ucap dari bacaan ini. Ditirukan ya, setelah saya selesai mengucapkan, kalian langsung tirukan. Siap? Tayyib, nabda. Kita mulai. Hadihi maktabatul madrasati. Oke, bagus. Fiha rufufun wahizanatun wa maktabun wa karasiyun. Ar-rufufu munazzamatun wa fiha kutubun mutanawwi'atun minha kutubul akhlaqi wa kutubut tarikhi wa kutubun diniyatun wa kutubul qasasi wa kutubul lughat wa jaraidu wa majallat yaqra'ut talamid al-kutuba fil maktabati wa yumkinu lit-talamid isti'aratul kutubi min aminil maktabati muddata usbu'in kamilin wa yajibu alaihim i'adatuha ilal maktabati fi maw'idiha. Oke, bagus. Terima kasih sudah mengikuti. Sekarang dilanjut dulu, nanti akan saya jelaskan kembali ya, tapi lanjut ke mufrodat al-jadidah, al-mufrodat al-jadidah. Kosakata baru dulu ya. Oke, kalian perhatikan gambar dan juga teksnya. Jadi seperti ini, gambar dan juga teks. Nanti sekaligus saya jelaskan. Nah, seperti ini gambarnya adalah maktabatun. Nah, maktabatun. Nah, seperti ini ya. Apa berarti? Oke, bagus. Perpustakaan. Rafun, rufufun. Rafun ini mufrad ya, kata tunggal. Rufuf itu jamak. Nah, ini tempat disimpannya buku di mana ini? Ya, di rak atau diletakkan buku diletakkan di atas rak. Rafun rufuf ya, artinya rak. Khizanatun. Nah, jadi rak di dalam lemari. Jadi lemari itu artinya khizanah. Khizanatun artinya lemari. Lanjut ke kitabun kutubun. Kitabun kutubun. Majallatun majallatun. Majallatun ini mufrad, kutubun mufrad. Majallatun mufrad, kitabun mufrad. Nah, kutubun jamak, majallat jamak. Ini buku, ini majalah. Ya. Kutubul akhlaki. Ya. Kutubul akhlaki itu buku-buku tentang akhlak. Nah, gitu ya. Kutubul akhlak. Lanjut ke sini. Kutubut tarikhi. Ya, kutubut tarikhi, buku-buku sejarah. Kutubut diniyati. Kutubun diniyatun. Buku-buku ya agama Islam. Kutubul qasasi. Ya,
buku-buku cerita. Nah, ini seperti ini judulnya 30 cerita Islami. Nah, gitu. Lanjut. Kutubul lughat. Buku-buku tentang bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa daerah, bahasa Arab. Masuk sini semuanya ya. Jaridatun jaroidun. Nah, ini seperti ini ya, koran. Itu dalam bahasa Arab artinya jaridah. Kalau satu jaridah, kalau dua jaroid. Yakra'u, ini aktivitas ya, kegiatan. Yakra' artinya apa? Membaca. Nah, ini isti'aratul kutubi. Isti'aratul kutubi ini peminjaman buku, peminjaman buku. Nah, i'adatul kutubi, pengembalian buku. Jadi ini minjam, isti'aratul kutub, i'adatul kutub, pengembalian buku. Usbu'un, ya, minggu ya, minggu. Jadi minggu itu maksudnya itu hari dalam seminggu gitu, usbu, ya, usbu. Oke. Nanti akan yang lain mungkin kalau yang belum paham nanti saya jelaskan langsung ya. Jadi seperti ini mufradatnya, bisa kalian ulangi lagi. Skip video saya dan mungkin bisa Anda ulangi lagi. Oke, kita lanjut ke tadi. Ini belum saya jelaskan. Nah, saat ini mulai akan saya jelaskan. Kalian perhatikan dengan baik bacaan ini. Hadhihi maktabatul madrasati. Hadhihi maktabatul madrasati. Ini adalah perpustakaan sekolah. Nah, ini. Fiha rufufun wa hizanatun wa maktabun wa karosiyun. Fiha, ha ini kembali ke maktabatul madrasah. Fiha ini kembali ke maktabatul madrasah. Di dalam perpustakaan sekolah itu, rufufun wa hizanatun, terdapat rak-rak dan lemari. Wa maktabun wa karosiyun, dan meja beserta kursinya. Ya. Jadi dalam maktabah itu terdapat rak, lemari, meja, dan kursi. Ar-rufufu munazzamatun. Ya, rak-rak tersebut tertata rapi. Ya, rak tersebut tertata rapi. Munazzamah ini rapi, tersusun rapi gitu ya. Nah, ini rapi kan. Nah, itu raknya rapi. Wa fiha kutubun mutanawiyah, dan di dalam rak rak-rak itu terdapat kutubun mutanawiyah, ya, buku-buku yang beraneka ragam. Oke ya, buku-bukunya macam-macam. Minha, lah ini dijelaskan apa aja bukunya yang macam-macam itu. Minha diantaranya kutubul akhlak, buku tentang akhlak. Wa kutubut tarikh, buku-buku tentang sejarah. Wa kutubun diniyah, buku-buku tentang keagamaan. Wa kutubul qasosi, buku-buku cerita. Wa kutubul lughat, buku-buku bahasa. Wa jaraid, dan ada majalah juga. Koran. Jaraid itu koran-koran ya. Wa majallat, dan majalah. Yaqra'u talamid al-kutuba. Jadi murid-murid atau talamid itu murid-murid, yaqra'ul kutub, ya, membaca buku. Di mana? Fil maktabati, di dalam perpustakaan. Wa yumkinu litalamid isti'aratul kutub. Tadi apa isti'aratul kutub? Nah, ini. Oke, bagus, meminjam buku. Wa yumkinu talamid, jadi murid-murid boleh atau diperbolehkan, yumkinu ini diperbolehkan, isti'aratul kutub, ya, meminjam buku-buku, min aminil maktabah, dari petugas perpustakaan. Aminul maktabah ini adalah petugas perpustakaan. Jadi kalau mau pinjam boleh. Yumkinu litalamid isti'aratul kutub, diperbolehkan bagi murid-murid untuk meminjam buku. Kepada siapa minjamnya? Ke aminul maktabah, petugas perpustakaan. Muddata usbu'in kamilin, ya, waktunya sekitar 1 minggu, ya. Usbu'in kamilin 1 minggu penuh. Jadi ya istilah katanya ya 7 hari gitu ya. Pokoknya pinjam hari Senin, kembali hari Senin. Muddata ini ya maksudnya sekitar ya.
kurang lebih itu muddah ya. Muddata usbu'in kamilin, sekitar atau kurang lebih semingguan gitu ya. Wa yajibu alaihim i'adatuha, dan murid-murid, yajibu yang di sini maksudnya murid-murid tadi. Wa yajibu alaihim, dan murid-murid wajib apa? I'adatuha, mengembalikannya. Nya ini kembali ke kutub. Ya, jadi jika waktunya mengembalikan wajib ya, mereka wajib mengembalikannya. Ilal maktabati, kemana mengembalikannya? Ke perpustakaan. Fi mau'idiha, pada waktu yang telah ditentukan. Mau'id ini waktu yang telah ditentukan. Kalau waktunya minggu depan ya minggu depan gitu ya, itu namanya fi mau'idiha ya, sesuai jadwal atau waktu yang telah ditentukan, fi mau'idiha. Oke, itu penjelasan dari saya mengenai bacaan ini. Jika kurang jelas silakan diulangi lagi video saya. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang ini, ma'malul hasub. Nah, tadi sudah membahas mengenai maktabatul madrasah, sekarang tentang ma'malul hasub. Ini apa yang kalian lihat di sini? Ini adalah ma'malul hasub. Apa artinya? Oke, bagus. Laboratorium komputer. Oke, jadi seperti ini kondisi atau suasana laboratorium komputer itu. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Oke, sekarang lanjut ke bacaan. Lahid as-surah. Perhatikan surah. Perhatikan gambar tersebut. Madza tara fi surah a'la. Apa yang kamu lihat dari gambar di atas? Apa kira-kira? Ada komputer, ada siswa, ada murid, ada guru, ada ruangan dan sebagainya. Ini adalah suasana ma'malul hasub ya, laboratorium komputer. Oke, langsung ke bacaan ya. Kalian seperti biasa didengarkan dan lihat teksnya yang saya baca biar kalian bisa menirukan nanti. Oke ya, tugas kalian sekarang menyimak dan mendengarkan dan melihat teks yang saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza ma'malul hasub. Belum saya artikan ya, ini saya baca dulu. Hadza ma'malul hasub. Fihi makatibun wa karasiyun. Wa ala kulli maktabin hasubun wahid. Wa li kulli hasub syashatun. Walau hatu mafatih. Wa fa'rah muharrikul mu'asyir. Wa sama'ah ya, wa wahdatun nizam, wa tabi'ah. Bil hasub yumkinu lana at-ta'allum abra syabakatid dawliyah wa musyahadatul aflam at-ta'limiyah wastima'ul aswat antoriqis sama'ah. Oke, sekarang giliran kalian mengulangi apa yang saya ucap dari bacaan ini. Langsung setelah saya selesai baca, diulangi ya. Hadza ma'malul hasub. Silakan. Fihi makatibun wa karasiyun. Wa ala kulli maktabin hasubun wahidun. Wa li kulli hasub syashatun. Walau hatu mafatih. Wa fa'rah muharrikul mu'asyir. Wa samma'ah wa wahdatun nizam wa tabi'ah. Bil hasub yumkinu lana at-ta'allum abra sabakatid dawliyah wa musyahadatul aflam at-ta'limiyah wastima'ul aswat antariqis sama'ah. Oke, terima kasih sudah mengulangi.
Jadi kita langsung ke mufradatnya terlebih dahulu. Oke. Nah, ini kita baca ya. Jadi ini ada gambarnya, ada bahasa Arabnya apa gitu ya maksudnya. Saya baca hasub. Tirukan. Oke. Ini apa artinya hasub? Bagus. Jadi seperangkat komputer itu lengkap. Itu namanya hasub gitu ya. Enggak bagian per bagian ya, tapi seperangkat komputer dinyalakan hidup itu berarti komputer. Hasub seperangkat. Lanjut. Syashatun. Nah, ini adalah syashah. Nah, apa artinya? Oke, bagus. Jadi monitor. Wahdatun nizam. Apa wahdatun nizam? Nah, ini adalah apa namanya? CPU. Nah, gitu ya. CPU-nya ini. Semuanya data diolah di sini. Nah, ini namanya CPU. Al-fa'rah. Nah, fa'rah ini artinya apa? Tikus. Nah, tapi bukan tikus, tapi ini adalah mouse ya. Mouse. Yang bisa kita gerak-gerakkan kursornya itu adalah al-fa'rah. Lanjut, lauhatul mafatih. Lauhatul mafatih. Apa? Oke, bagus. Untuk ngetik, untuk menulis di komputer itu menggunakan lauhatul mafatih, keyboard. Tabi'ah. Apa tabi'ah? Nah, bila kamu ingin mencetak itu menggunakan tabi'ah atau printer. Tabi'ah. Lanjut. Asy-syabakah ad-dauliyah. Asy-syabakah ad-dauliyah. Internet itu namanya asy-syabakah ad-dauliyah. Musyahadatul aflam. Menyaksikan atau nonton film. Sama'ah. Artinya apa? Sama'ah ya, perangkat audio. Sama'ah ini perangkat audio atau speaker dalam berbagai macam jenis ya. Itu sama'ah. Oke, itu adalah mufradat. Silakan kita lanjut kembali ke bacaan tadi. Saya jelaskan, perhatikan dengan baik. Hadza ma'malul hasub. Ini adalah laboratorium komputer. Fihi makatibun wa karosi. Di dalam lab, di dalam laboratorium tersebut, makatibun wa karosi, terdapat meja-meja dan kursi. Wa ala kulli maktabin hasubun wahidah. Dan setiap meja, gitu maksudnya. Wa ala kulli maktabin. Wa ala kulli maktabin, dan setiap meja hasubun wahidah, terdapat satu komputer. Walikulli hasub syashah. Dan setiap komputer itu di sana perangkat-perangkatnya ada syashah yang pertama, yaitu monitor syashah, wajib ya. Walau hatu mafatih, keyboard yang kedua, keyboard. Wa fa'rah, ai muharrikul muasyir. Fa'rah atau fa'rah itu mouse ya, atau muharrikul muasyir itu ya yang menggerakkan kursor komputer itu. Wasama'ah, perangkat audio, sama ada speaker aktif atau ada headset, handphone. Wa wahdatun nizam, CPU. Wa tabi'ah, dan printer. Bil hasub yumkinu lana at-ta'allum. Ya, dengan menggunakan komputer yumkinu lana at-ta'allum, ya, memungkinkan kita untuk belajar. Ya. Belajar apa? Abrus syabakah ad-dauliyah. Belajar tentang internet. Abro ini tentang ya. Apalagi wa musyahadatul aflam, dan wa musyahadatul aflam at-ta'limiyah, dan menonton atau menyaksikan film-film pembelajaran. Wastima'ul aswat an tariqis sama'ah, dan mendengarkan bunyi atau audio ya, an tariqis sama'ah, dari perangkat audio ya. Jadi kita kalau pelajaran fahmul masmu atau pemahaman menyimak itu bisa digunakan
ya. Torik as-samaah atau headset tadi atau headphone tadi dia. Oke. Jadi itu adalah manfaat dari hasub. Oke, jika belum jelas silakan diulangi lagi penjelasan saya dari bacaan ini. Sekarang kita lanjut ke sini. Ya, hayya nutarjim. Nah, ini adalah pelajaran menerjemahkan. Komputer bahasa Arabnya apa? Ya, rak bahasa Arabnya apa? Nah, ini semuanya sudah ada di sini, ya. Tugas kalian di rumah ini kalian bahasa Arabkan, kalian artikan dalam bahasa Arab. Nggak usah dikumpulkan, yang penting dikoreksi aja sama orang tua atau saudara kalian. Yang penting ini kerjakan ya di rumah, dari buku tulis. Oke ya, sudah. Sekarang lanjut ke sini, at-taraqib. Coba saya cek dulu. Baik. Nah, ini at-taraqib. Jadi sebagaimana yang sudah dijelaskan di awal, bahwasanya kalian juga akan mempelajari mengenai tadi mana ya? Nah ini al-mubtada wal khabar, al-khabar al-muqaddam wal mubtada al-muakhar. Nah, oke ya, kita mulai belajar. Nah, ini dia. Jadi ini adalah yang kuning-kuning ini adalah mubtada. Yang warna hijau ini adalah khobar. Seperti apa bentuknya? Yuk kita mulai belajar. Al-hasub fil ma'mali. Al-hasub fil ma'mali. Jadi ini adalah al-hasub termasuk mubtada. Al-hasub tadi artinya apa? Oke, komputer. Komputer fil ma'mali, di laboratorium. Jadi ini adalah suatu bentuk susunan ya, susunan kalimat. Jadi ada mubtada wal khobar. Nah, hasub. Jadi ini nggak bisa berdiri sendiri, mubtada saja nggak bisa, harus ada khobarnya. Khobar aja nggak bisa, harus ada mubtada. Biar mufidun atau kalimat sempurna dalam bahasa Indonesia. Al hasub fil ma'mali. Komputer di dalam laboratorium. Al kutub fil maktabati. Buku-buku di perpustakaan. Al-kitabu firrofi. Buku di rak atau di atas rak. Di rak ya. Nah itu ya. Penerjemahannya juga seperti itu. Komputer di laboratorium, buku di perpustakaan, buku di rak, al-hasub fil ma'mal, al-kutub fil maktabah, al-kitab firrof. Nah ini adalah model al-mubtada wal khobar. Nah sekarang bagaimana kalau dibalik? Nah ini memungkinkan untuk dibalik. Jadi khobar yang dulunya di akhir dibalik ke yang di depan. Mubtada yang dulunya di depan ditukar tempatnya, posisinya diatur yang belakang. Itu bisa. Namanya istilahnya seperti ini. Khobarun muqaddamun mubtadaun muakhar. Khobar yang ditaruh di depan atau yang khobar yang yang didahulukan, dan mubtada muakhar, mubtada yang diakhirkan. Nah, itu. Jadi memungkinkan. Nah, seperti ini nanti bentuknya. Ya tinggal dibalik saja sebenarnya, nggak ada masalah, tinggal dibalik. Cuma nanti ada yang perlu diperhatikan ya. Lihat sini. Oke. Fil ma'mal ditaruh di depan ya. Fil ma'mali tadi ada al-hasub ditaruh di belakang ya. Hasubun. Nah, kalau mubtada muakhar, lihat sini. Alif lamnya dihilangkan. Dulunya mubtada yang di depan itu alif lamnya dipakai ya. Alif lam dipakai. Nah, berhubung dia mubtada muakhar, hasub tetap sama hasub, cuman alif lamnya dihilangkan, kemudian baknya harokatnya dhammah tanwin. Itu aja. Jadi itu perubahannya ada dua itu. Ya, itu polanya seperti itu, mudah sekali. Jadi alif lam dihilangkan dan baknya dhammah tanwin. Kalau pengen mubtada dinormalkan lagi posisinya, mubtada yang di depan gini, alif lamnya dikasih lagi, kemudian baknya dhammah. Oke, kita lanjut ya. Fil ma'mali hasubun. Di laboratorium ada atau terdapat komputer. Fil maktabati kutubun. Nah, ini alif lam hilang, baknya dhammah tanwin. Di dalam perpustakaan ada
buku. Firrofi kitabun. Ya, Alkitab menjadi kitabun. Firrofi kitabun. Di ra terdapat atau ada buku. Oke, mudah ya. Jadi seperti itu. At-taraqib. Jika kalian belum jelas, silakan diulangi video saya. Lanjut ke sini. Nah, ini tentang sebentar. Tentang ini nih. Apa namanya? Latihannya nih, latihan taraqib ya. Nanti kalau memungkinkan saya buat latihannya di Google Classroom ya. Nanti tunggu aja. Yang penting kalian belajar dulu sekarang ya. Hawil tarkibal jumlah kama fil misal. Hawilnya artinya ubahlah. Ubah susunan kalimat berikut sebagaimana yang ada di contoh. Nah, ini contohnya ini. Mubtada khobar ya, susunannya mubtada dulu baru khobar. Contohnya seperti ini. Al-khizanatu fil maktabati. Surahnya seperti ini ya. Nah, sekarang kamu tugasnya membalik. Oh, ini enggak. Tugasnya ya sama-sama ini ya, sama-sama membuat ya. Kamu juga membuat mubtada khobar, kamu juga membuat khobar muqaddam, mubtada muakhor ya. Ya, jadi seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Jadi seperti ini tugasnya memang. Jadi kalian juga membuat mubtada dan juga membuat ini ya, mubtada muakhor. Ini mubtada semuanya yang kalian buat ya. Karena khobar, ini khobar-khobarnya dan juga khobar muqaddam sudah ada. Oh, ada juga yang dibalik. Nah, jadi ada satu yang kalian nanti juga membuat khobar muqaddam sama khobar ya. Pokoknya yang titik-titik itu harus kalian isi, itu ya intinya. Contohnya seperti ini. Ini kan ada gambar khizanah, ada gambar maktabah. Nah, maka dari itu umpamanya titik-titiknya di sini, jadi titik-titik fil maktabah berarti al-khizanatu fil maktabati. Kemudian kalau titik-titiknya di sini, khizanahnya nggak ada ya. Berarti fil maktabi yang dulunya al-khizanatu berubah menjadi khizanatun. Ingat ya. Yang mubtada muakhor itu alif lamnya hilang. Huruf terakhir itu dhamma tanwin. Oke. Silahkan nanti kali ini nanti coba aja nanti pokoknya kalau saya kasih tugas pokoknya semuanya dari sini. Intinya gitu ya. Mungkin aja saya buatkan tugas ini di Classroom. Pokoknya tunggu aja. Yang penting kalian paham dulu ya. Oke, seperti itu cara menjawabnya. Lanjut ke sini. Ini al-istima. Nah, kalau al-istima ini saya mengucap, nanti kalian pilih. Tapi ini nggak bisa ini ya. Mungkin ini yang bawah ini yang buat latihan di Classroom bisa ini. Oke. Jadi ini saya bilang apa gitu nanti bisa ini, tapi ini nggak tepat nanti di sini ya. Oke. Ya ini syashah, ini tobi'ah, kutubun, jaridatun, kutubul akhlak, kutubul kisos, kemudian yakra'u, ini apa ini? Oh, apa namanya? Yasta'ir ya, isti'aratul kutub ini. Atau kalau enggak ini i'adatul kutub. Atau nih enggak jelas nih. Ini yaqra, ini apa ini? I'adah mungkin. Nah, ini isti'aratul kutub. Nah, ini kutubut tarikh. Nah, gitu ya. Nah, ini kalian kerjakan nanti. Ini udah bisa pasti di Classroom ini. Dengarkan lalu tandai. Oh, enggak. Ini juga enggak bisa di Classroom ini. Dengarkan lalu tandai benar jika kalimatnya sesuai dengan apa yang kamu lihat. Jika tidak sesuai dengan maka tandai X dan benarkan yang salah. Ya, ini famul masmu ya, pemahaman menyimak. Oke ya, kurang lebih seperti itu, kalian baca aja lah. Untuk di rumah aja ini ya. Pokoknya nanti kalau ada tugas berkaitan dengan materi saat ini, nanti tunggu aja di
Google Classroom. Yang penting intinya kalian paham dulu. Oke, sekian dulu materi kita hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap jaga selalu kesehatan dan tetap semangat belajar ya. Kita akhiri dan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.